Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khudratul mukarram wal mukhtaram, yang sama-sama kita hormati para pengurus takmir dan jajarannya, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para jamaah sekalian yang insya Allah semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam, Zat yang telah menitipkan ruhnya kepada kita semua, sehingga dengan ruh tersebut alhamdulillah kita bisa bergerak, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sama-sama datang untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Raya Telaga Kahuripan, masjid yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang telah ikhtiarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala kebaikan yang berlimpah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, sosok manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling wara tutur bahasanya, yang menjadikan teladan bagi kita semua. Beliau adalah satu-satunya manusia yang makamnya dihadiri oleh jutaan umat seluruh dunia. Beliau tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema yaitu tentang muhasabah dan hijrah untuk menumbuhkan semangat perubahan dan optimisme di tahun 1447 Hijriah. Kita tahu dalam menjalankan aktivitas kita dihadapkan oleh waktu yang terus berganti, menjadi hari, menjadi bulan, menjadi tahun. Dan selama itu pula kita harus melakukan sebuah introspeksi, sebuah perenungan tentang hakikat aktivitas yang kita jalankan selama ini. Apakah aktivitas yang kita jalankan selama ini sudah mendapatkan atau sudah mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun itu memang merupakan ibadah, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini telah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan dalam Al-Quranul Karim? Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini telah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari? Tentunya di sini harus ada item, harus ada instrumen, harus ada hal yang harus kita sempurnakan agar ke depan ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan lebih terarah sesuai dengan tujuan dan mendapatkan makna dalam kehidupan yang kita jalani. Dan pada kesempatan kali ini yang pembahasan pertama sekilas yaitu tentang muhasabah. Kata muhasabah berasal dari bahasa Arab yaitu hasaba yuhasibu muhasabatan, dalam arti berhitung. Dan ini ada landasannya yaitu surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum
بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu, kata ya yaitu harfun nida. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah panggilan, dan dalam Al-Qur'an kata ya terdapat sebanyak 360 kali, dan panggilan itu spesifik Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada insan-insan yang beriman. Karena apa? Karena banyak saat ini kita mengaku beriman tapi tidak merespon segala bentuk yang Allah panggil kepada kita. Salah satunya adalah panggilan untuk sholat, salah satunya adalah panggilan untuk melakukan ibadah-ibadah lain. Dan beruntunglah kita semua yang hadir di masjid ini, karena kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau menggerakkan badan kita. Karena yang dimaksud dengan iman tidak hanya meyakini dengan hati saja, tapi lebih lengkap adalah wal amalu bil arkan, melakukan dengan tindakan. Tapi dalam kata ya tersebut Allah tidak peduli. Adapun kita yang memang sudah dekat dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang sholat fardu dia datang dan mengerjakan sunnahnya. Ada juga yang memang melakukan ibadah sesuai dengan standarnya aja. Jadi begitu azan baru datang dan hanya menjalankan sholat fardunya saja. Dan ada juga di sebagian kita yang memang menjalankan sholatnya agak lalai. Ketika sudah azan mungkin 1 jam atau 2 jam kemudian. Tapi di sini Allah pengen menegaskan, ayo respon setiap panggilanku. Allah tidak peduli apa yang masih jauh atau yang standar saja atau yang memang sudah dekat. Maka di sini kata Allah, yang masih jauh maka Allah akan dekatkan, yang sudah dekat maka Allah akan tambahkan nilai keberkahan pada ibadahnya, dan yang standar-standar maka Allah akan dekatkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad, apa yang akan engkau lakukan. Lighad di sini dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut adalah yaumil qiyamah, hari akhir. Tapi di sini hari akhir itu adalah hari pembalasan. Tapi di sini yang hari akhir yang paling kecil adalah kematian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sudah siapkah amal ibadah kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena pada prinsipnya segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan ini adalah wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ibadah yang menentukan kita masuk surga, tapi ibadah yang diiringi dengan keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya adalah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita sebagai insan yang beriman mengaku, ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah berikanlah rizki, ya Allah berikanlah, mintanya banyak. Tapi dalam melakukan aktivitas ternyata kita tidak melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang didoakan. Maka pada prinsipnya kita telah membohongi doa itu sendiri. Maka pada prinsipnya kita yang telah merusak keimanan kita sendiri. Maka marilah di momentum yang berbahagia ini, ke depan kita selaraskan antara apa yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan aktivitas yang selaras dengan apa yang kita ingin doakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pentingnya muhasabah. Di sini ada menjalani kesalahan, keinginan bertaubat, hidup lebih bermakna. Nah, termasuk selanjutnya adalah menghindari sifat sombong dan lalai. Karena sifat sombong dan lalai ini adalah merupakan sebuah penyakit hati. Ketika kita sakit secara fisik, itu ada kontrolnya. Bapak Ibu sekalian, kita misalkan sakit fisik, sakit kolesterol, jangan makan kacang-kacang yang mengandung purin. Kita sakit asam urat, kita sakit kolesterol. Kemudian sampai yang lebih parah ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, kita aware. Tapi ketika dihadapkan dengan penyakit hati, di sini kadang-kadang yang kita terlena. Apalagi di situ adalah penyakit iri. Misalkan mohon maaf ketika kita iri dengan seseorang, ketika orang tersebut mendapatkan nikmat yang terjadi apa? Stadium iri kita semakin tinggi. Ya, kemudian nikmat itu bertambah lagi, itu semakin iri lagi. Nah, kemudian
kita dan itu tidak ada yang mengkontrol. Ketika kita menghadapi penyakit hati, iri, lalai, ini nggak ada yang mengkontrol kecuali diri kita sendiri. Beda dengan penyakit fisik. Nah, penyakit fisik ini lebih bisa dikontrol karena sakitnya kerasa. Tapi kadang-kadang orang yang menghadapi penyakit hati ini kadang-kadang kita nggak kerasa dan nggak kekontrol. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, anak dan lain sebagainya itu tidak ada gunanya lagi. Di situ adalah orang-orang yang hanya membersihkan hati, itu yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan qalbin salim, hati yang bersih. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk muhasabah. Bisa dilaksanakan setelah sholat, sebelum tidur, kemudian saat menghadapi ujian, momen akhir tahun atau momen awal tahun seperti pada saat sekarang ini. Namun yang lebih prinsip yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita untuk berhijrah, berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, dalam hijrah ini diambil dari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Ya, pada saat itu karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah pada saat itu dengan kaum Muhajirin, kemudian disambut dengan kaum Ansor. Nah, hijrah kalau aktif dalam momentum sekarang ini bisa kita katakan sebagai move on, berpindah. Jadi di sini ditegaskan bahwa ketika sesuatu sebelum kita dihadapkan pada kondisi sekarang ini, ada sesuatu yang kesalahan, ada trauma pada masa lalu, ada sesuatu yang gak mengenakan, kita pernah mengalami kegagalan. Pada prinsipnya masa depan kita masih suci, maka jangan terlalu larut dalam kesedihan, jangan terlalu larut dalam kegagalan, jangan terlalu larut ketika apa yang kita inginkan belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Makanya sekarang ada lagu yang viral, jika bukan hari ini mungkin minggu depan, jika bukan minggu ini mungkin bulan depan, jika tidak bulan ini mungkin tahun depan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di hijrah ini, ayo berpindah. Apapun masa lalu kita, seburuk apapun, sekelam apapun, tapi ingat, masa depan kita masih suci. Kita jangan nodai masa depan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menghitung adalah bukan masa lalunya, tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan. Nah, setidaknya izin minum dulu. Setidaknya ada 3 item yang harus kita perhatikan. Di sini ada cara pikir kita yang harus kita rubah. Kemudian yang kedua adalah cara kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah cara hidup. Dari ketiga ini kita bahas satu saja dulu, yaitu cara pikir agar kita bisa hijrah atau move on. Nah, pikiran ini dalam diri kita ada 2, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di sini pikiran sadar adalah lebih kepada sesuatu yang kita harus mengingat, kita harus memikirkan, tapi pikiran bawah sadar ini adalah sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya otomatis. Dan ternyata pikiran bawah sadar ini 88% mempengaruhi aktivitas dan kehidupan kita. Contoh, kalau misalkan kita dari sini pengen ke kamar mandi, apakah mungkin kita berhitung berapa langkah yang kita langkahkan? Tidak mungkin. Dalam semenit ini berapa kali kita mengedip? Apakah kita menghitung? Tidak. Atau mungkin saya izin Pak Punten, namanya siapa? Pak Arif. Pak Arif, kira-kira kancing bajunya ada berapa Pak Arif? Ada berapa? Ada berapa? Ya? 7. Baru dihitungan sekarang atau tebak? Baru sekarang.
Kenapa nggak tahu jumlah kancing ya? Udah berapa lama punya baju? Bertahun-tahun. Kenapa tidak tahu? Gak pernah dihitung. Karena ini adalah bawah sadar, sesuatu yang sifatnya automatically, ya sesuatu yang sifatnya otomatis. Dan ternyata 88% kita dikendalikan oleh bawah sadar kita. Nah pertanyaannya, apakah bawah sadar itu bisa didesain, bisa dikendalikan? Ternyata pertanyaannya adalah bisa. Ya, kita bahas lagi. Ini nggak ada ininya. Oke. Nah, ternyata bawah sadar itu bisa dikendalikan. Nah, termasuk bawah sadar ini itu yang akan menentukan aktivitas kita dalam melakukan tindakan. Kemudian bawah sadar ini menentukan kemampuan kita dalam merencanakan masa depan gitu. Nah, bawah sadar ini juga bisa dibentuk menggunakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang disebut dengan habit ya. Makanya kalau dalam ilmu psikologi minimal 21 hari awal kita paksain tuh aktivitas positif itu. Maka hari ke-22 nah itu biasanya udah agak berbeda. Misalkan contoh kita punya anak. Kita pengen bahwa anak itu setiap jam 5 pagi bangun subuh. Maka yang harus kita lakukan apa? Hari pertama bangunin lagi jam 5. Hari kedua bangunin lagi jam 5. Hari ketiga bangunin lagi jam 5. Terus ternyata di hari ke-15 kita gagal. Maka pola itu kita ulang lagi sampai 21 hari berturut-turut. Maka lihat efeknya di hari ke-22. Nah, biasanya di hari ke-22 dia udah menjadikan bangun pagi itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau untuk fase anak-anak itu akan bertumbuh selama 6 bulan aja. Maka di bulan ke-7 terapkan lagi. Maka dalam proses dakwah Rasulullah ini sebenarnya mengandung unsur-unsur pendidikan. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kira-kira berapa tahun? Rasulullah berdakwah di Mekah adalah 13 tahun. Kemudian setelah Rasulullah menjadi Rasul 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah 13 tahun ini adalah pendidikan karakter dasar bagi anak. Makanya anak ditentukan karakter baik dan tidaknya itu 13 tahun awal. Dan dalam Islam itu balik itu adalah usia 13 sampai 15 tahun. Kenapa? Karena usia 13 sampai 15 tahun ini adalah fase umur itu di mana si anak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi pertanyaannya adalah dari mana data kebaikan itu bisa diperoleh oleh si anak menjadi sebuah karakter kalau dalam fase perkembangannya tidak kita isi dengan hal-hal yang baik. Makanya ini jadi PR bagi kita. Karena mendidik tidak bisa mendadak. Kalau kita pengen mendadak, gak mendidik. Sama juga dengan kita pengen melakukan sebuah perubahan, itu gak bisa mendadak. Butuh proses, butuh tekad, butuh ikhtiar. Termasuk kita pengen dapat ilmu. Makanya dalam ilmu ini unik. Ya, oke, balik lagi. Kayak 13 tahun di Mekah, maka pada prinsipnya 13 tahun awal yang paling kita prioritaskan adalah karakternya, sikapnya. Gimana dia bisa menerima, menyikapi ketika dihadapkan oleh kegagalan. Gimana dia baik dan memiliki adab kepada orang tua, orang yang lebih tua. Karena ini yang faktor utama. Kalau saya nanya kepada bapak-bapak, lebih pilih anak ketika anak usia sampai 13 tahun, lebih milih dia mempunyai akhlak yang baik atau dia pintar dulu? Nah, kira-kira lebih milih mana? Akhlak yang baik dulu atau pintar dulu? Kenapa, Pak? Iya. Al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu, betul. Oke, tepat. Jadi sebenarnya harapan orang tua itu dua. Pertama menjadikan generasi penerusnya mempunyai akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, generasi penerusnya memiliki kecerdasan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan dua hal yang berbarengan, mana yang lebih dulu? Akhlak yang baik dulu atau cerdas dulu? Tentu pertanyaannya adalah akhlak yang baik dulu. Kenapa akhlak yang baik dulu? Karena momentum untuk bisa mendidik anak, momentum untuk bisa mendidik dia memiliki karakter yang baik itu terbatas.
Sementara untuk menjadikan dia cerdas, pinter, ini fase lanjutannya. Ya nanti yang dijelaskan ketika fase di Madinah. Nah, apalagi anak-anak itu mulai muncul karakter awal itu di usia 2 tahun. Tapi di usia emasnya adalah ketika 4, 5, 6 tahun. Itu yang disebut dengan usia golden age, usia keemasan. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, maka itu yang akan ditiru oleh anak. Maka pada saat itu untuk membentuk karakter baiknya, maka ajarkanlah hal-hal yang baik secara sederhana. Minimal apa? Ketika dia pulang sekolah, ajarkan dia gimana caranya dia menyapa. Dia misalkan salim dulu. Ajarkan dari hal-hal yang paling bilang assalamualaikum. Kemudian ajarkan dari mulai hal-hal yang paling kecil. Dia buka pakaian sekolahnya sendiri. Kemudian ketika dia pengen makan, ajarkan gimana caranya dia ambil makanannya sendiri. Ini adalah hal-hal yang paling kecil yang harus diterapkan. Karena kalau misalkan momentum tersebut lewat, otomatis apa? Si anak dia usianya nambah besar lagi. Ya, tadi usianya 5 sampai 6 tahun itu pengaruh kita sebagai orang tua masih 80%. Kemudian usianya naik lagi. Dari 6 sampai 9 tahun, pengaruh yang tadinya 80% jadi 40%. Usianya naik lagi 9 sampai 12 tahun, yang tadinya 60% jadi 40%. Dan di atas 15 tahun, itu pengaruh kita sebagai orang tua untuk membentuk karakternya itu hanya 20%-nya aja. Makanya kenapa semakin sulit, semakin besar, anak semakin sulit dikendalikan. Semakin besar, kadang-kadang dia punya aja respon untuk nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena semakin besar pengaruhnya juga semakin besar. Semakin besar keinginan dia untuk mengkritik juga semakin besar. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Kita sebagai orang tua, pengaruh kita kepada anak itu semakin kecil. Makanya momentum golden age adalah momentum yang luar biasa untuk membentuk karakter supaya dia lebih siap dan dia mempunyai akhlak yang baik. Nah, kalau untuk pintar bahasa Inggris, bahasa Inggris, komputer, matematika dan lain sebagainya, nanti ketika usianya sudah di atas 13 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah pondasi, makanya di Mekah itu ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas, tentang tauhid dulu. Ya, tentang keimanan dulu. Nah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah orang-orangnya sudah beriman. Baru di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata dalam menjalankan syariat Islam. Maka di situ baru kita boleh anak bahasa Inggris, bahasa matematika, komputer, karena di situ secara karakternya sudah kita bentuk dulu. Seperti itu. Nah, ketika itu dimaksimalkan, maka insya Allah usia 23 tahun jadi 13 tahun ditambah 10 tahun, dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Salah satu contohnya adalah Muhammad Al-Fatih, yang dia mampu menaklukkan Konstantinopel pada usia 23 tahun. Artinya dia mendapatkan sosok yang luar biasa hebat seperti itu bukan terjadi secara tiba-tiba, bukan terjadi secara kebetulan, tapi itu adalah by design. Dari mulai fase perkembangannya, fase pertumbuhannya, benar-benar kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai yang ada di lingkungan masyarakat memperhatikan. Dan masjid ini adalah menjadi salah satu wasilah untuk membangun sebuah peradaban yang kuat. Nah, ini tidak ada ininya. Oke, baik, saya ceritakan. Di video ini ada salah satu anak yang memang dia dia tidak disukai oleh teman-temannya. Ya, tidak disukai, dikucilkan. Nah, kemudian ada salah satu anak yang ketika dia disuruh menjelaskan tentang diri dan teman-temannya, dia menjelek-jelekan teman tersebut. Akhirnya teman tersebut kemudian disuruh maju ke depan. Nah, dan ketika dia maju ke depan, dia tidak meresponnya dengan hal yang negatif. Walaupun dia dijelek-jelekin, walaupun dia dihina, walaupun dia dia tidak meresponnya dengan hal yang negatif. Tapi yang dia lakukan apa? Dia menyebutkan sisi positif, sisi baik dari teman-temannya. Nah, sehingga teman-temannya itu sedih menangis ketika dia berbondong-bondong mengucilkan, menghina si teman tersebut, tapi dia meresponnya dengan kebaikan. Nah, sama juga dengan kita. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji diri kita dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan macam-macam. Termasuk ujian dari lingkungan-lingkungan, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang di lingkungan keluarga, dari skup terkecil itu ujian tuh ada.
Kalau misal ujian bisa dari pasangan, bisa jadi anak, bisa jadi dari orang tua, bisa dari ipar, bisa dari tetangga, bisa dari organisasi, itu ada aja. Nah, ujian-ujian itu kalau kita nggak mampu meresponnya dengan hal yang positif, maka itu akan terus-menerus menjadi sebuah beban. Nah, maka yang di sini yang diperhatikan adalah bagaimana kita merespon segala bentuk yang terjadi dalam hidup kita. Kalau misalkan kita pengen merubah yang kita rubah tuh adalah pikirannya dulu atau keadaannya dulu. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, yang kita rubah pertama kali pikiran dulu atau masalah dulu, Bapak Ibu? Contoh, ini nih layar ini adalah realita. Ini yang ada di sini ini adalah pikiran. Ketika kita pengen merubah dari satu slide ke slide lain, mana yang kita rubah? Realitanya atau pikirannya? Kira-kira? Pikiran. Nah, kalau misalkan realita mau kayak gimana, ini gak akan berubah. Kalau misalkan kita pengen merubah sesuatu, pikirannya yang harus kita rubah dulu. Contoh, ketika kita misalkan lagi naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada yang nyerempet gitu, atau tiba-tiba ada orang yang rem mendadak. Nah, ini kan sebuah realita yang sebelumnya nggak kita inginkan, der aja nabrak misalkan. Nah, tinggal gimana responnya. Kalau kita nggak kalau respon kita atau sikap kita nggak bisa kita kendalikan, yang ada emosi yang muncul. Tapi kalau misalkan kita bisa mengendalikan respon kita, yang ada apa? Kita istighfar dulu, baru kita tanya baik-baik. Nah, ternyata dari cara merespon ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan respon ini terbentuk dari mana? Awalnya dari pikiran dulu. Pikiran dari mana awalnya? Dari data yang kita masukkan selama ini. Data-data. Makanya ketika kita pikiran bagus, maka data-data yang harus kita masukkan adalah data-data yang bagus. Data-data yang bagus kita dapatkan dari mana? Dari lingkungan yang bagus. Maka pentingnya kita milih lingkungan yang bagus. Nah, di sini ini karena saling berkaitan. Data dari pikiran kita, pikiran dari data-data yang kita dapatkan. Pikiran tersebut nanti akan menentukan respon kita terhadap suatu masalah. Ya, makanya kalau saya ditanya, pikiran itu apa? Pikir itu apa? Pikir itu adalah kemampuan kita mengolah data-data yang ada dalam diri kita. Maka kalau datanya baik, insya Allah respon kita juga akan baik. Tapi kalau datanya buruk, maka segala bentuk yang kita lihat, realita dalam kehidupan ini, itu outputnya adalah pasti jelek. Ya, wah, dia jadi ini nih. Wah, saya iniin lah. Wah, dia jadi ini nih. Saya iniin lah. Tapi kalau misalkan data-data yang kita dapatkannya ada baik, insya Allah responnya baik. Wah, ini bagus nih, saya dukung. Nah, seperti itu. Oke, ini langsung aja. Ini tadi yang dibahas adalah pikiran sadar, rasional, analitik, kemudian short term memory, memori jangka pendek. Sedangkan bawah sadar itu adalah kebiasaan, emosi, kepribadian. Nah, termasuk emosi ini adalah bawah sadar. Ya, sesuatu yang terus menerus diulang. Kemudian kepribadian, persepsi, cara pandang. Nah, dalam melaksanakan kehidupan ini kita dihadapkan oleh kita ibaratnya seperti orang yang menanam benih. Jika benih yang kita ambil adalah positif, maka hasilnya juga akan positif. Kalau kita menanam benih yang buruk, maka hasilnya juga buruk. Dan ini akan mempengaruhi perjalanan dan cara hidup kita. Nah, makanya ada sebuah quote, ya. Jikalau kita sudah bisa merasakan pahitnya, jikalau kita sudah bisa merasakan manisnya kepahitan, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi kepahitan itu. Ya. Makanya dalam proses kehidupan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk menarik kita lebih dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu timpa kita, ditipu, terus ibaratnya ditipu, dihadapkan dengan orang-orang yang nggak kita suka. Itu tujuannya apa? Supaya kita lebih lebih bisa memaknai. Kalau misalkan seseorang belum diuji dengan Allah diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakan dengan dia,
maka kadar keimanannya belum teruji, maka kualitas dari dirinya belum teruji. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala hadapkan pada sesuatu yang yang kita nggak suka, maka di situ sebenarnya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kualitas keimanan kita apakah dengan ujian tersebut kita goyah, apakah dengan ujian tersebut kita menjadi berburuk sangka kepada Allah. Dan ternyata kecintaan yang paling tinggi ini udah dibahas pada yang sebelumnya. Kecintaan yang paling tinggi adalah kita mampu menyikapi segala bentuk ujian yang gak kita sukai dari Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari kita pernah bahas cinta itu ternyata ada tahapannya. Cinta yang pertama hanya suka, hanya suka dengan menyebut. Jadi orang ketika menyebut alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, itu cinta memang kepada Allah, tapi cintanya masih cinta di level dasar. Hanya cinta di level dasar. Kemudian cinta yang level kedua adalah intimate. Kita sering menyebut nama, kita sering berdialog dengan Allah. Itulah yang kita lakukan dalam aktivitas kita melakukan ibadah ritual kita, yaitu sholat. Dan sholat yang paling enak adalah sholat ketika sepertiga malam, karena di situ banyak turun rahmat. Kita sering berdialog kepada Allah, itu cintanya naik. Berarti cinta yang kedua. Kemudian cinta yang ketiga adalah dalam bentuk komitmen. Kita beriman dan bertakwa. Tapi itu belum cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna adalah ketika kita yang terakhir adalah mampu menerima. Nah, kalau menerima segala bentuk ujian yang Allah berikan. Makanya para nabi dan rasul itu Allah uji itu adalah dengan sesuatu yang sesuatu yang dia nggak suka gitu kan. Tapi karena karena bentukannya sudah bagus, dia bisa merespon sesuatu yang nggak suka itu menjadi hal yang positif. Ya. Kalau kita hanya ibaratnya menjalankan ibadah, tapi ketika dihadapkan oleh ujian kita mengeluh, maka sesungguhnya cinta kepada Allah belum sempurna. Karena yang paling sempurna adalah kita mampu menerima segala bentuk ujian yang memang nggak sesuai dengan kita, tapi meresponnya dengan hal yang positif. Nah, kemudian di sini firman Allah, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, dalam surat Al-Insyirah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita itu gak ada tuh yang disebut dengan istirahah. Lawan kata istirahah apa? Istiqomah. Nah, jadi gak ada, ibaratnya kalau misalkan kita sedang melakukan sebuah aktivitas, kemudian aktivitas itu selesai, maka gak ada tuh namanya nyantai dulu. Tapi bahasanya dibalik. Istirahat, bukan istirahat, berdiam diri sejenak gitu. Nah, dalam Al-Qur'an ini menegaskan bahwa ketika selesai menjalankan urusan lakukanlah urusan lain. Kemudian dalam Al-Qur'an, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Maka di sini kita berpacu. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mencari kehidupan dunia, karena itu adalah sunatullah. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ya misalkan mencari nafkah dan lain sebagainya, maka niatkan segala bentuk aktivitas tersebut semata-mata adalah untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sifatnya double. Jadi ada bentuk aktivitas yang memang kelihatannya itu adalah aktivitas dunia, padahal di situ punya nilai akhirat. Tapi juga ada aktivitas yang memang sepertinya itu adalah aktivitas akhirat, tapi sebenarnya itu nilainya adalah nilai dunia. Nah, ini hanya hati kita yang tahu. Maka faidza faragta fansab, selesai melakukan aktivitas, ayo kerjain apa lagi? Allah menyuruh seperti itu supaya kita sebagai orang mukmin ini kuat. Sebagai orang mukmin ini produktif, dan orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang produktif itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Nah, ini disebutkan oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan al-mu'minu qawiyyu khair ilallah minal mu'minina dhaif.
Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, maksudnya lemah di sini itu apa? Lemah itu dia tidak berdaya, dia tidak mau berusaha, dia tidak mau mencuri, dia tidak mau mencari jalan solusinya sendiri. Nah, Allah lebih suka apa? Mukmin yang kuat, minimal dia punya bertanggung jawab, minimal untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Ini yang disebut dengan al-mu'minu qawiyyu, mukmin yang kuat. Maka kata Allah, selesai melakukan urusan, lakukan urusan yang lain, lakukan lagi urusan yang lain, dan niatkan segala bentuk aktivitas urusan yang kita lakukan itu semata-mata tujuannya adalah lillah. Nah, jadi walaupun ibaratnya secara zahir kita kerja, apapun pekerjaannya, ya ada yang ngajar, ada yang apapun, secara zahir kita melakukan aktivitas itu kerja, tapi sebenarnya pada hakikatnya itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun ada sebaliknya. Bisa jadi secara zahir kita kelihatan sesuatu yang mungkin agamis. Tapi kalau misalkan gak dilandasi dengan lillah, bisa jadi itu nilainya adalah nilai dunia. Nah, kemudian Imam Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang merugi. Apalagi kalau misalkan hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Nah, makanya ayat ini sebenarnya relate ya, untuk kita jadikan acuan untuk menghadapi tahun baru Hijriah, untuk merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik, baik dari segi spiritual, kemudian dari segi keilmuan, kemudian dari segi finansial, segi sosial, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatunya itu adalah by design. By design, harus diusahakan, tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Nah, sebenarnya banyak ini yang harus dipersiapkan untuk kita agar menjadi lebih produktif, lebih optimis. Nah, ini banyak sekali yang harus dipersiapkan. Pertama, persiapan secara spiritual. Nah, spiritual ini lebih kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan mental. Nah, mental di sini sebenarnya lebih kepada kemampuan kita merespon sesuatu yang kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Ya, walaupun apapun keadaannya, apapun kejadiannya, tetap respon kita usahakan harus nilainya adalah positif. Kemudian yang selanjutnya adalah intelektual. Intelektual di sini adalah keinginan kita untuk mengetahui sebuah hal-hal yang baru itu harus ditambah. Nah, alhamdulillah di sini ada kajian-kajian rutin. Ya, kajian coffee morning, kajian ahad malam, kemudian dan kajian-kajian yang lain. Ini adalah sebuah instrumen ya, sebuah wasilah, sebuah alat untuk kita bisa menambah wawasan keilmuan kita. Karena dengan wawasan keilmuan kita, insya Allah kita akan lebih paham tentang makna dan hakikat dalam aktivitas kita menjalankan kehidupan ini. Ya, kemudian juga sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang selanjutnya apa? Fisik juga harus kita persiapkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kayak berpanah, berenang. Nah, itu sebenarnya ada filosofinya, Bapak Ibu. Nah, kayak memanah, ini ada filosofinya. Yang pertama, memanah itu adalah melatih kekuatan, karena panah itu kuat. Wah. Kemudian yang kedua adalah melatih kecepatan. Kalau saya tanya, kuat dengan cepat kira-kira menang mana? Kuat dengan cepat menang mana? Kuat sama cepat menang? Menang cepat, ya betul. Kuat dengan cepat menang cepat, dia lebih cepat. Yang ketiga adalah melatih ketepatan. Kuat, cepat, sama tepat. Yang benar yang mana? Tepat. Ya, walaupun dia kuat, dia cepat, tetapi dengan sekali yang tepat menang tepat. Yang keempat adalah melatih kewaspadaan. Nah, kalau antara kuat, cepat, tepat, waspada, menang mana? Waspada, betul, Pak Yudi.
Ya, dia tepat nih manahnya, tapi dia nggak waspada. Bisa jadi begitu dia narik anak panah, ternyata ada sesuatu, ada di panahnya itu ada ada bolongnya misalkan, sehingga dia terluka. Maka di sini penting waspada dulu. Yang pertama adalah waspada. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kayak gitu. Nah, apakah itu yang harus kita lakukan? Berkuda? Tidak juga. Olahraga apapun selama itu muatannya positif, menjadikan tubuh kita jadi sehat, sehingga dengan tubuh yang sehat itu kita lebih enak dalam beribadah, itu yang dianjurkan. Yang sukanya tenis meja, pingpongan ya. Setelah ini katanya udah coffee morning, mau ada agenda tenis meja nih kata Pak Jalo ya Pak. Nah itu boleh tuh bapak-bapak, tenis meja. Yang sukanya badminton, yang sukanya volley ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan. Jaringan ini tujuannya adalah supaya kita relasinya lebih banyak ya, kita silaturahim, kita menyapa ya. Ya, ini terakhir. Oke, yang terakhir adalah renungan surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, kemudian tetap bersinergi dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi ketika kita bersabar, kemudian juga kita menguatkan lagi kesabaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kemudian kita mau bersinergi ya, yang punya kelebihan dalam hal harta ya support dengan harta, yang ilmu support dengan ilmu, yang relasi support dengan relasi, yang punya jabatan support dengan jabatan, yang punya tenaga support dengan tenaga. Maka insya Allah ini adalah cerminan supaya umat Islam beruntung ya. Di selanjutnya adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, maka dan kata la'ala ini adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman sebagai landasan, kemudian kita bersabar, kita tularkan lagi kesabaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita bersinergi, kita bertakwa, maka janji Allah adalah la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita insan-insan yang beruntung. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena bel sudah berbunyi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.